Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali kita memohon penyertaan Roh Kudus dan kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diperjumpakan dalam renungan Bina Iman. Dan saat ini kami mau mewarnai kehidupan kami dengan firman Tuhan yang saat ini kami dengarkan, kami renungkan, dan akan kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita mendengar istilah sungut-sungut merupakan sebuah istilah yang negatif. Jangan melakukan segala sesuatu dengan sungut-sungut, tetapi harus dengan sukacita, berbahagia. Tetapi saudara-saudara, di dalam sejarah kekristenan, peristiwa sungut-sungut justru menjadi sebuah hal yang bisa dikembangkan. Sungut-sungut seperti apakah yang dimaksud? Kita buka bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Sekali lagi saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 murid itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, cerita yang kita baca dan kita dengarkan saat ini bermula dari sungut-sungut. Ada sekelompok orang tidak merasa puas dengan pelayanan yang waktu itu dilakukan oleh para rasul. Dan sungut-sungut itu berhasil diolah sehingga dampaknya apa saudara-saudara? Di ayat yang terakhir, firman Allah menyebar, jumlah murid bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oleh sebab itu saudara-saudara, sungut-sungut dalam cerita kita merupakan sungut-sungut yang konstruktif, yang membangun. Sekarang pertanyaannya adalah ciri-ciri sungut-sungut yang membangun itu apa? Ada 3 hal saudara-saudara. Yang pertama adalah sungut-sungut itu bukan untuk kepentingan diri, tetapi berasal dari kegelisahan banyak orang. Sehingga kepentingannya juga untuk banyak orang. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk memuaskan nafsu diri sendiri, tetapi berasal dari keprihatinan banyak orang. Sehingga saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa ada yang kurang nih, dan itu dialami oleh banyak orang di gereja kita, di masyarakat, ataupun di tengah anggota keluarga kita, banyak anggota keluarga kita yang ada ganjalan di situ. Maka dari itu saudara-saudara, bersungut-sungut dilanjutkan. Yang kedua, bersungut-sungut itu dikomunikasikan dengan positif, dikomunikasikan dengan bersama-sama. Dalam bacaan kita saudara-saudara, di ayat yang kedua dikatakan, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul, dan di situ diadakan yang namanya percakapan, diskusi saudara-saudara. Sehingga yang kedua adalah sungut-sungut itu bukan hanya dipendam dan dilampiaskan di alamat yang keliru.
tetapi harus dilampiaskan atau dialamatkan dengan alamat yang benar. Saudara-saudara, kita mungkin mau mengkritik, entah itu keluarga, anggota keluarga, mengkritik gereja, mengkritik yang namanya masyarakat, boleh nggak? Boleh. Tapi hari ini kita diingatkan, yuk ditujukan ke alamat yang benar. Kadang-kadang kita mengkritik sesuatu tapi diposting melalui WA, alamatnya nggak jelas. Untuk siapa nggak jelas. Pokoknya cuma posting di WA, di Instagram. Memang sekarang memuakkan, memang sekarang telah berubah, semakin menggelisahkan, semakin tidak jelas, ora cetha. WA saudara-saudara, nah itu memang hak Anda. WA Anda, IG Anda, Facebook Anda, sosial media Anda. Tetapi saudara-saudara, dengan melampiaskan sungut-sungut tanpa alamat, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Justru akan memperkeruh suasana. Makanya saudara-saudara, yang kedua kita melihat, yuk kita bicarakan dengan alamat yang tepat. Sehingga yang ketiga saudara-saudara, sungut-sungut itu ketika didiskusikan menghasilkan sebuah keputusan. Dalam bacaan kita diangkat diaken. Dan itu akhirnya mewarnai pelayanan gereja, orang-orang yang melayani khusus. Meskipun di GKI semua terserap dalam penatua, tetapi fungsi diaken itu tetap ada. Dan muncul juga istilah diakonia, pelayanan kepada orang miskin dan kaum janda. Saudara-saudara, sungut-sungut ini menghasilkan sesuatu yang baru, konstruktif, membangun. Dan itu berdampak dengan persekutuan yang makin luar biasa menggairahkan. Dan kita lihat sungut-sungut yang ketiga saudara-saudara, menghasilkan sebuah keputusan, menghasilkan sebuah kesepakatan, menghasilkan cara pandang yang baru. Sehingga dilantiklah 7 orang yang dipercaya. Saudara-saudara, kita boleh bersungut-sungut. Karena apa? Melihat kegelisahan yang bukan cuma kita alami, tapi banyak orang. Nah yang kedua, sungut-sungut itu dialamatkan dengan alamat yang tepat. Dikomunikasikan, bicarakan baik-baik. Dan yang ketiga, muncul sebuah kesepakatan. Kadang-kadang tidak selesai pada waktu itu, tetapi disitulah kita berkomunikasi, kita ngobrol dengan anggota keluarga kita untuk mendapatkan jalan keluar bersama-sama. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kalau ada kegelisahan, ungkapkan itu dengan positif. Dan jangan lupa, sertakan Tuhan di dalam membicarakan hal yang membangun. Amin.